Shalom, perkenalkan nama saya Juliana Kobogau dengan NIM 1814201191 dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Sini memenuhi tugas yaitu keperawatan maternitas 2. Di sini materi yang dijelaskan yaitu masalah pada kehamilan. Yang pertama, masalah kehamilan pada gestasional. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan diabetes gestasional. Akan tetapi kondisi ini diduga terkait dengan perubahan hormon dalam masa kehamilan. Pada masa kehamilan, plasenta akan memproduksi lebih banyak hormon, seperti hormon estrogen, HPL atau human placental lactogen, termasuk hormon yang membuat tubuh kebal terhadap insulin, yaitu hormon yang menurunkan kadar gula darah. Akibatnya kadar gula darah meningkat dan menyebabkan diabetes gestasional. Semua ibu hamil berisiko mengalami diabetes gestasional, akan tetapi lebih berisiko terhadap pada ibu hamil dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berat badan berlebih. Yang kedua, memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ketiga, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya. Yang berikut, pernah mengalami keguguran, pernah melahirkan anak dan berat badan 4,5 kg atau lebih. Yang berikut, memiliki riwayat diabetes dalam keluarga. Yang berikut, mengalami PCOS akan antotosis nigricans. Ibu hamil yang menderita diabetes gestasional tetap dapat melahirkan bayi yang sehat. Tetapi bila kondisi ini tidak ditangani dengan tepat, beberapa komplikasi dapat terjadi pada bayi saat lahir, seperti kelebihan berat badan pada lahir yang disebabkan oleh tingginya kadar gula darah. Yang berikut, lahir prematur yang mengakibatkan bayi kesulitan bernapas. Yang berikut, lahir dengan gula darah rendah atau hipoglikemia. Yang berikut, risiko mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 ketika dewasa. Yang B, masalah hipertensi dalam kehamilan. Tingginya tekanan darah selama kehamilan bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, yaitu yang pertama, hipertensi kronis. Hipertensi kronis merupakan tekanan darah tinggi yang sudah terjadi sebelum hamil atau sebelum usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini sering kali tidak bergejala sehingga banyak ibu hamil yang tidak menyadari bahwa mereka menderita hipertensi kronis. Hipertensi kronis pada ibu hamil seringkali baru berdeteksi ketika ibu hamil menjalani pemeriksaan kandungan. Yang kedua, hipertensi kronis dengan preeklamsia. Jika hipertensi kronis tidak ditangani dengan baik, ibu hamil dapat mengalami preeklamsia. Kondisi ini ditandai dengan tekanan darah tinggi yang disertai adanya protein dalam urin. Hipertensi kronis dengan preeklamsia ini biasanya terjadi pada trimester kedua dan trimester kedua atau ketiga kehamilan. Yang ketiga, hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional merupakan peningkatan tekanan darah yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Peningkatan tekanan darah ini umumnya tidak sertai dengan adanya protein dengan urin dan merusakkan organ tubuh. Pada ibu hamil yang mengalami kondisi ini, tekanan darah biasanya dapat kembali normal setelah melahirkan. Hipertensi dalam kehamilan yang tidak terkontrol dengan baik bisa berkembang menjadi preeklamsia. Selain itu adanya protein dan urin. 4. Preeklamsia. Preeklamsia juga dapat disertai dengan kerusakan sistem organ seperti ginjal, hati, darah, atau otot. Preeklamsia ini biasanya menyebabkan ibu hamil mengalami gejala sebagai berikut. Yang pertama, sakit kepala yang sering kambuh, mual dan muntah, bengkak pada wajah dan tangan, sesak napas, penglihatan kabur, tekanan darah meningkat secara cepat. Ada beberapa faktor dapat meningkat risiko ibu hamil untuk mengalami preeklamsia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengalami kehamilan pertama, kedua usia di atas 40 tahun. Yang berikut riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Yang berikut riwayat keluarga dengan
praeklamsia, hamil lebih dari satu janin atau hamil kembar, baik kembar 2 atau lebih. Yang berikut obesitas, dan yang berikut penyakit autoimun. Meski jarang terjadi, praeklamsia juga dapat di wanita setelah melahirkan atau disebut juga praeklamsia postpartum. Yang kelima, eklamsia. Eklamsia merupakan kelanjutan dan praeklamsia yang tidak terkontrol dan tidak tertangani dengan baik. Eklamsia merupakan jenis hipertensi dalam kehamilan yang paling parah. Selain itu, tekanan darah tinggi, ibu hamil dengan kondisi ini juga mengalami kejang, bahkan bisa sampai koma. Berbagai bahaya hipertensi dan kehamilan yang tidak ditangani dengan baik tidak hanya membahayakan ibu hamil tetapi juga janin. Berikut ini adalah berbagai dampak hipertensi dalam kehamilan yang perlu diwaspadai. Pertumbuhan janin terlambat, saat aliran darah ke plasenta berkurang, janin tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan janin terlambat dan berat badan lahir rendah. Kelahiran prematur. Jika kondisi hipertensi dalam kehamilan semakin memburuk, dokter akan menyarankan kelahiran bayi secara prematur dengan jalan induksi atau operasi Kassor. Hal ini dilakukan untuk mencegah eklamsia dan komplikasi lainnya. Yang berikut sosio-plasenta. Solusio plasenta adalah kondisi ketika plasenta terpisah di dinding rahim sebelum plasenta proses persalinan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan plasenta dan perdarahan hebat. Penyakit kardiovaskular. Praeklamsia dapat meningkat risiko terjadinya penyakit kardiovaskular setelah melahirkan seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini akan lebih tinggi jika ibu melahirkan secara prematur, namun risiko ini dapat dikurangi dengan pengobatan dan gaya hidup sehat. Selain itu, hipertensi dalam kehamilan yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Di dalam kasus yang parah, kondisi ini juga dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Yang kelima, eklamsia. Praeklamsia yang tidak cepat berdeteksi dapat berkembang menjadi eklamsia. Kondisi ini memang jarang terjadi. Diperkirakan hanya 1 dari 200 kasus praeklamsia yang berkembang menjadi eklamsia. Meski demikian, eklamsia merupakan kondisi kesehatan yang serius. Pada kondisi ini, hipertensi atau tekanan darah tinggi yang terjadi pada memengaruhi otak dan menyebabkan kejang atau koma dalam kehamilan. Ini merupakan tanda bahwa praeklamsia yang dialami sudah berkembang menjadi eklamsia. Eklamsia dapat berdampak serius dan berakibat fatal bagi ibu hamil dan janin dalam kandungan. Praeklamsia dan eklamsia dapat menyebabkan terganggunya fungsi plasenta, yang kemudian dapat mengakibatkan bayi lahir dan berat badan lahir rendah, masalah kesehatan pada bayi, bahkan bayi lahir mati atau dalam kasus yang jarang. C. Masalah hipertensi gravidarum. Penyebab hipertensi gravidarum belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar gula atau human gonadotropin atau HCG dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil lebih berisiko mengalami hipertensi gravidarum sebagai berikut. Yang pertama, baru pertama kali mengandung, kedua mengandung anak kembar, ketiga mengalami anggota keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum, yang keempat mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, yang kelima mengalami obesitas, dan yang berikut mengalami hamil anggur. Hiperemesis gravidarum dapat membahayakan. Kondisi ini
ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Mual dan muntah yang berlebihan dan menyebabkan ibu hamil kehilangan banyak cairan, sehingga berisiko mengalami dehidrasi dan gangguan elektrolit. Jika dibiarkan tanpa penanganan, kedua kondisi ini dapat membuat trombositopenia vena dalam pada ibu hamil. Beberapa komplikasi lain yang dapat terjadi adalah yang pertama, yang berikut: malnutrisi, yaitu gangguan fungsi hati dan ginjal, muntah darah yang disebabkan oleh pendarahan yang kerongkongan atau esofagus, akan muntah yang terjadi terus-menerus. Yang berikut, cemas dan depresi. Jika penanganan tidak segera dilakukan, hiperemisis gravidarum dapat menyebabkan organ-organ tubuh ibu hamil gagal dan berfungsi, baik terlahir prematur. Jika penanganan tidak segera dilakukan, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan organ-organ tubuh ibu hamil gagal berfungsi dan bayi terlahir prematur. Yang terakhir, masalah pada anemia. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel dan darah sehat dan hemoglobin. Akibatnya sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang berikut, kehilangan darah secara berlebihan. Yang berikut, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Berikut ini adalah jenis-jenis anemia yang umum terjadi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin atau Hb. Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan zat besi dalam makanan atau karena tubuh kita mampu menyerap zat besi, misalnya akibat penyakit celiak. Yang kedua, anemia pada masa kehamilan. Ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah dan hal ini normal. Meski demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat saat ibu hamil, sehingga dibutuhkan lebih dari zat pembentukan hemoglobin, yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Bila asupan ketiga nutrisi terlebih kurang, dapat terjadi anemia yang bisa membahayakan ibu hamil maupun janin. Yang ketiga, anemia akibat pendarahan. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama dan terjadi seketika. Penyebab bisa cedera, gangguan menstruasi, wasir peradangan pada lambung, kanker usus, dan efek samping obat seperti obat antiinflamasi nonsteroid atau OINSI. Selain itu, antara anemia karena pendarahan yang juga bisa merupakan gejala cacingan akibat infeksi cacing tambang yang mengisap darah di dinding usus. Yang keempat, anemia aplastik. Anemia aplastik terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi ini diduga dipicu dan infeksi penyakit autoimun, parasan yang kimia beracun, serta efek samping obat antibiotik dan obat untuk mengatasi reumatoid atau artritis. Yang terakhir, anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua atau didapat secara dilahir akibat kanker darah, infeksi bakteri dan virus, penyakit autoimun, serta efek samping obat-obatan seperti paracetamol, penisilin, dan obat anti malaria. Keenam, anemia akibat penyakit kronis. Beberapa penyakit dapat mengaruhi proses pembentukan sel darah merah, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah penyakit Crohn, penyakit ginjal, kanker, heumatoid, artritis, dan HIV/AIDS. Ketujuh, anemia sel sabit. Anemia sel sabit disebabkan oleh nutrisi atau perubahan genetik pada hemoglobin. Akibatnya hemoglobin menjadi
lengket dan berbentuk tidak normal, yaitu seperti bulan sabit. Seseorang bila berserang anemia sel sabit apabila memiliki kedua orang tua yang sama mengalami mutasi genetik tersebut. Yang ke-8 atau terakhir, talasemia. Talasemia disebabkan oleh mutasi gen yang memengaruhi produksi hemoglobin. Seseorang dapat menderita talasemia jika satu atau kedua orang tuanya memiliki kondisi yang sama. Sekian dari penjelasan tentang masalah-masalah pada kehamilan. Terima kasih.